yang panggung belakang ini nggak mau dibongkar orang, nggak mau dibongkar, dan kita harus berani bongkar ini. Terakhir saya ada challenge. Ross Johnson, manusia tanpa HP. manusia nggak punya HP. Bangken, dalam mengece, dalam memberasa. Ferry Ramli, Raja Sabe, Raja Royal. Royal ya. Rohidin, Bang Dur, Helmi Hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, kalau dipanggil itu biasa Kak Kak Atno, ya. Bang Seno. Kak Atno, ya. Lengkapnya Bang? MA Prihatno, Ya. Mahkamah Agung. mahasiswa abadi. Mahasiswa abadi. Kirain Mahkamah Agung. Bang Seno. Senior Atno. Kak Atno, Ya. aktivis dan pemerhati nih kayaknya nih. Ngamatin soal politik Bengkulu masih Bang? Pasti dong. Ya, sebenarnya kan udah ada sekitar hampir 8 bulanan lah udah nganggur lah gitu ya. Nganggur Jadi, sebentar. iya, jadi kedatangan di sini nih kayaknya mancing lagi nih. Mulai lagi, menstimulasi lagi untuk belajar ngamati lagi lah. Ngamati lagi. Nah, Ngintip lagi. ngintip lagi. Itu Alida Bowo. Satu lagi. Sambil jalan. Co-hostnya saking sibuknya ya. Co-host itu Pendamping host. Pendamping. Ya. Langsung masuk aja. Saya bukan host. Langsung masuk aja. Sini Mas. Karena baru mulai. Nah, Mas Bowo ini memang mobilitasnya tinggi. Jadi agak telat dikit dimaklumi, oke ya. Kak Atno, sehat Kak? Alhamdulillah sehat. Satu lagi nih, yang sudah malang melintang dan berseliweran di banyak media. Ya. Gus Dur, Bang Kakak Jodoh. Banyak nih kan panggilan nama. Panggilnya. Zulkarnain, Kakak Jodoh. Ya. ZKJ. ZKJ. Zulkarnain Kakak Jodoh. Zulkarnain Kakak Jodoh. Bang, Abang kenapa dipanggil Gus Dur? Dulu saya ngikut Gus Dur. Saya ini pengikut Gus Dur paling setia. Oh, pengikut setia Gus Dur. Ya, jadi Gus Durian. Gus Durian. Jadi kalau ada lagi Gus Dur lain selain saya di Bengkulu berarti KW2. Karena saya ini KW1 masalahnya. KW1-nya. Karena dulu saya termasuk yang membawa partai PKB di Provinsi Bengkulu dulu. Tahun-tahun 98. Nah, sekarang sudah Partai Golkar. Abang dulu aktivis juga ya? Ya. Dan sekarang aktif Di politik ya? Politik di Partai Golkar Provinsi Bengkulu. Partai Golkar. Ya, selamat datang Alida. Ya. Oke, nyambung lagi. Tadi sebentar ada ini ya. Iklan lewat. Ada orang penting yang datang. Saya terima kasih sama Mas Bowo karena beliau ini udah deal-dealan sama saya untuk kita mengembangkan forum Bengkulu ini, dan beliau siap nggak jadi narasumber kayaknya ya, jadi host untuk program-program podcast yang akan kita mainkan. Kita mainkan, Pak. Jangan kita siarkan. Mainkan. Oke. Mas Bowo, Siap. Selamat sore. cair nggak? Insyaallah. Ini kita ngobrolin soal figur 2024 di Jakarta, menasional sudah orang, woi Ganjar nih, Anies nih, ada lagi Ridwan Kamil ya. Erlangga Anak Hartarto disebut juga. Oh, Ya. dari Golkar siapa nih? Erlangga Hartarto harga mati. Wah, itu pasti maju. Pasti maju. Itu KIB. Caca. Dan Golkar selain yang ini, Ya, Pak Erlangga, kalau Golkar itu 1000 kader dan siap. 1000 kader? Yang jelas
ada Pak Ketum Erlangga. Erlangga ya. Soal wakil bisa aja dari PAN, bisa dari Presidennya ya Pak Erlangga. Presiden Pak Erlangga. Ada juga Puan Maharani. Itu tapi itu bahasan Jakarta. Kita nggak usah jauh. Kita ngomongin Bengkulu aja Pak. Bengkulu yang level provinsi, kota, Oh, semuanya, semua. Karena figur 2024 ini kita mau tahu nih, Bengkulu ini cuma lolo aja. Nah, kata Bang David kemarin kan, 4L apa? Lolo aja. Nah, atau adakah figur-figur baru yang dari kacamata Gus Dur atau dari kacamata Kakak itu siapa aja nih yang baru-baru kira-kira figur 2024. Tapi ngomongin figur kita ngomongin ininya dulu ya, pemanasan dulu. Gimana nih peta politik atau panasnya politik Bengkulu saat ini? Ya, Pengamat. sebenarnya gini deh. Kalau saya secara pribadi terlampau dini untuk kita bicara figur saat ini. Terlampau dini. Kesannya tidak sopan dalam tanda kutip terhadap kondisi daerah yang sedang seperti sekarang ini. Itu yang pertama perlu saya sampaikan. Yang kedua, Kondisi yang seperti apa Kak? pertama, Bengkulu termasuk daerah paling miskin di Indonesia. Oke. Ya kan? Kemudian ada banyak kasus-kasus yang di Bengkulu yang sampai sekarang nasional dan tidak terselesaikan. Dan seterusnya. Itu bisa kita bongkar mungkin di kesempatan-kesempatan lain. Jadi saya pikir agak kurang sopan, tapi bukan berarti tidak boleh kita langsung berbicara figur. Itu yang pertama. Yang kedua, kita coba cara pandang kita rubah ketika melihat calon pemimpin yang akan dipilih. Kita harus cari formulasi baru bagaimana cara menentukan pilihan supaya kita nggak terjebak seperti yang selama ini terjadi. Selama ini terjadi, wah ini figur ada ini gitu kan. Kita harus berubah cara pandangnya dengan menemukan cara-cara pandang yang baru sehingga ya setidak-tidaknya masyarakat itu tidak bosan dalam berpolitik gitu ya. Karena terus terang kalau dalam pengamatan saya sekarang bahwa ada persepsi yang sangat buruk di mata masyarakat ketika mendengar kata-kata politik. Dan yang anehnya kepala daerah itu disebut lancar aja orang menyebutnya sebagai pemimpin politik gitu kan. Kalau saya sih nggak setuju gitu. Dia pemimpin politik ketika di partainya, ketika jadi gubernur nggak boleh lagi. Cuma bahasanya selalu yang dimainkan seperti masih berpartai. Ini beberapa persoalan yang mungkin jadi lebih menarik kita diskusikan pada sore ini gitu ya. Artinya nanti di ujung boleh kita bicara figur, cuma kita satukan prosesi memandang bagaimana cara kita menentukan figur. Metodologi apa yang harus kita gunakan gitu ya. Kemudian paradigma apa yang kita gunakan. Kemudian supaya kita menentukan ke satu orang atau ke beberapa orang calon, kita punya alasan yang rasional gitu. Kita punya alasan rasional, bahkan kita juga mampu merasionalkan ketika kita harus golput. Jadi clear kita gitu kan. Golput kita rasional, tidak golput kita rasional, dan seterusnya. Karena ini menyangkut kalau kita bersepakat tentang cara pandang, nantinya cara pandang itu ini akan menentukan legitimasi secara substansial calon pemimpin yang akan terpilih. Karena selama ini legitimasi kepala-kepala daerah gitu ya, termasuk presiden, saya pikir cuma legitimasi yang elektabilitas gitu ya, artinya hanya bersifat dihitung dari jumlah suara yang milih dan dia menang gitu. Dan kita tidak pernah punya kemampuan untuk menseleksi jumlah orang yang milih itu benar-benar rasional atau kan karena sesuatu dan lain hal, sehingga sebenarnya legitimasinya secara substansi demokrasi itu diragukan. Dan ini berbahaya nanti dampaknya pada proses konsolidasi ketika dia melakukan proses kepemimpinan. Ini mungkin diskusi awalnya dulu nih, karena udah lama udah lama sekitar 7 bulanan gitu ya, menghilang, bertapa, berjemur, ya, bermain dengan debu dan segala macamnya itu. Jadi coba-coba padatkan lagi. Terima kasih ini udah diundang sini.
Bentar Mas, bentar. Ah. Ini kalau minjam istilahnya Pak Mahfud MD itu konstruksinya dulu. Konstruksinya Wah, dulu. konstruksi politik. Iya. Yang ideal. Idealnya itu seperti itu. beliau yang kompeten. Ini praktisi sekarang Om. Kalau bicara Politisi partai kan ya? sudah Ah. praktis kan. Golkar siapa gitu. Nah, saya sudah nanya ini, saya nanya beliau dulu ya. Saya Jadi Golkar ini kan ketuanya gubernur. siap. Terus Pak Gubernur ini sebenarnya kan orang menganggapnya sudah 3 periode malah. 2 periode ya. Periode. Dua periode hitungan Sebentar. politik. Ketuanya gubernur atau gubernurnya yang ketua kota? Ini beda loh. Dampaknya beda ini. Dia jadi gubernur setelah jadi ketua Golkar setelah jadi gubernur. Nah, karena sih kan bisa dibilang kan. Silakan teruskan. Nah, jadi potensi Bapak ini tentu besar. Maju lagi. Terus Golkar ini kan terkenal partai senior yang Ya. punya, kalau Bapak tadi ngomong ribuan kader, is oke lah. Terus tentu punya resiko kalau Golkar tidak mencalonkan Pak Ruhidin lagi. Terus bagaimana kaderisasinya itu? Kalau Bapak nanti misalnya pengen maju lagi dan menurut aturan memang boleh, kaderisasinya untuk orang nomor 1 di Bengkulu tentu sedikit terhambat. Apa ini justru ada istilahnya itu perspektif gitu nah. Karena kalau saya melihat Golkar ini kan tidak menduduki kursi pimpinan ketua, tapi hanya dapat di wakil ketua. Padahal ketuanya adalah Gubernur Bengkulu. Tentu ini cambukan berat untuk Golkar membuktikan pemilu dan pilkada 2025. Jadi gubernur apa regenerasi? Jadi, Pak Ruhidin apa regenerasi? Baik, terima kasih. Saya pertama apresiasi dengan BDTV. Oh, bukan beda. Forum Bengkulu. Pak. Forum Bengkulu. Ini forum baru, komunitas. Oh, komunitas ya? Ya. Iya. Jadi cerita sedikit. Ya. Forum Bengkulu ini Perlu jelas kan? ini komunitas pimpinan-pimpinan media dan Pimret. Oh ya. Saat ini ada sekitar 25 media online Oke. yang menjadi media partner sekaligus pelopor dan nanti akan terus bertambah insya Allah. Jadi tokoh-tokoh orang-orang media LSM ya. Dan kita nggak ada politisi di sini. Semuanya orang media. Masuk ke barat. Nggak ada warna kita di sini. Kalau tidak kan kumpangan saya masuk kan. Jadi cerita tadi soal partai politik bukan cuma di Golkar. Nah, khusus di partai Golkar ini menarik. Karena gubernurnya itu kan ketua Golkar, sahabat lainnya ketua Golkar, sekaligus beliau gubernur. Nah, sampai hari ini kalau kita di obrolan internal kita, Pak Gubernur kecenderungan masih konsen di urusan mengatakan periode beliau ini sampai 2024 dan sampai hari ini belum terniat untuk maju. Bahkan beliau mempersilakan kader-kader terbaik Provinsi Bengkulu untuk mempersiapkan diri. Bila perlu silakan bersosialisasi hari ini. Artinya belum dikunci. Belum dikunci. Ya, artinya bukan cuma di internal Golkar. Kalaupun ada figur seperti sekarang ada Rabu, Pak Rosnarsa, mungkin di PDP, silakan. Ada Adi Daemi, ingin maju silakan. Ada mungkin di internal Golkar, ada pasalnya itu diberi ruang. Ya. Ada Pak Gubernur belum memproklamirkan dirinya untuk maju sampai hari ini. Beliau masih terus membangun Provinsi Bengkulu ini dengan program-program, 18 program sampai hari ini, Bos. Kan masih beberapa yang jalan karena situasi kita COVID kemarin baru pulih. Terus beliau konsep pada pembangunan Provinsi Bengkulu. Jadi soal figur sampai hari ini Provinsi Bengkulu ini terlalu banyak figur untuk membangun Bengkulu, bukan cuma kalau di masa secara ketua Golkar yang beliau hari ini gubernur, tapi kita memberikan kesempatan kepada figur-figur lain di luar struktur Partai Golkar. Itu jelas tidak bohong. Ya. Jadi Mas Bro, Ya. Golkar itu artinya membuka juga figur di luar partai. Gitu Mas Priyana ya. Untuk pilgub. Pilgub. Ya artinya Golkar tadi belum mengunci bahwa untuk pilgub itu Pak Rohidin dari Golkar. Enggak. Ya, jadi jelas Pak Rohidi masih memberi kesempatan yang lain. Jelas kalau hari ini kalau Golkar, jelas ketua pasti Pak Rohidi. Pak Rohidi itu kan di ibarat putra mahkota hari ini lah untuk di Golkar Provinsi Bengkulu. Tapi di sana juga ada Pak Saleh. Pak Saleh itu juga kita siapkan untuk sewaktu-waktu mengambil alih pucuk pimpinan untuk gubernur. Kemudian internal Golkar juga bisa estafet. Pak Gubernur sudah hari ini Pak Rohidi sudah siapkan figur-figur itu.
selain untuk gubernur dari Partai Golkar, juga untuk persiapan menjadi ketua Golkar mengganti beliau. Karena barang ini kan tidak sampai mati menjadi ketua, ada periodenya. Iya. Nah, bau figur abang sebagai pun abang di Golkar nih, Iya. ada partai-partai lain nih. Iya. Sebagai politisi, bau figur itu sudah kecium belum? Sudah kelihatan. Sekarang kan kalau sedap-sedap angin sepoi-sepoi sudah kelihatan. Ini Hemi, Pak Wagub, kemudian ada politis lama yang sekarang lagi mulai turun gunung. Saya lihat ada Mario Kepela ini kan mulai Pak Soleh? Pak Soleh kan ya mati sudah. Kita juga beri kesempatan. Pak Soleh kan mantan ketua DPD RI. Sekarang di Golkar beliau DPR RI wakil gubernur di Partai Golkar. Jadi memberikan ruang penuh. Artinya sampai ini Pak Gubernur Pak Rohidin masih konsen mengatakan membangun provinsi sampai 2024. Nah, soal kemudian 2024 beliau maju atau tidak itu ada hal lain yang dibicarakan. Untuk apa kalau beliau ingin maju tapi ada beberapa PR yang masih ini ada beban secara pribadi. Jadi beliau konsen untuk membangun itu. Oke, Ya. Mas Priyatno. Ini kan Pak Jul mungkin sudah mengantisipasi karena beliau senior kan. Saya sampai terjebak kan. Iya. Artinya it's okay lah. Apa namanya? Ini kan kita ini kan di Bengkulu, bukan cuma di Bengkulu ya, bahkan mungkin hampir seluruh daerah di Indonesia itu budaya nambuh itu kan Iya. membudaya gitu. Iya. Jadi tidak cukup satu periode. Iya. Nah, apakah ini sebagai bentuk kemaruk politik atau merasa kurang membuktikan kinerja? Tidak cukup waktu 5 tahun untuk membuktikan kinerja kita. Makanya kita harus nambah waktu gitu. Nah, perspektifnya gimana ini? Gini, yang pertama khusus Golkar dulu ya. Golkar karena kebetulan ini sahabat yang sering bertengkar, tapi silaturahmi agak susah untuk diputuskan gitu kan. Khusus untuk Golkar ini, kalau saya karena saya non partisan, saya bisa langsung bulat. Yang terkuat yang akan dimajukan di Golkar itu cuma Rohidin, tidak ada yang lain. Mau bagaimanapun baca peta politiknya, cuma Rohidin. Jadi kalau yang tadi ya kita paham lah ya bahasa basi politik yang itu membuat orang tidak sakit hati, dan itu bagus ya. Cuma ya kita yang lain juga pasti melek lah. Jadi perlu Dari basa-basi Golkar- juga politik nih ya. Biar tenang dunia ya. Iya, Siap. Cuma yang justru yang harus dilarang kemaruknya itu basa-basinya gitu. Basa-basinya harus dilarang gitu kan. Jadi kalau Golkar itu hampir dipastikan itu Rohidin maju lagi. PAN itu pasti Helmi. Justru yang untuk calon kita provinsi aja dulu ya. Ya, itu kalau PAN itu pasti Helmi. Dan yang saya baca sekarang memang persoalan bahwa apakah orang ingin maju lagi atau tidak ingin maju lagi, apakah kemaruk atau tidak, ya, rakus atau tidak, tergantung bagaimana cara kita bacanya. Kalau seandainya pemimpin yang sekarang kita sebutlah namanya Rohidin Mersah gitu ya, karena saya sama gubernur sekarang itu cuma beda berapa bulan umur gitu. Jadi tua dia cuma berapa bulan, ketahuan akhirnya dia panggil saya Dindo gitu kan. Kemarin-kemarinnya saling panggil nama aja gitu. Jadi kalau memang dia tidak bisa menunjukkan kinerjanya berdasarkan janji politik yang sudah dia sampaikan, dan ternyata di akhir periode dia hanya dari 100% janjinya hanya mencapai 30%, dia ingin maju lagi, itu kemaruk namanya. Ya contohnya Presiden Jokowi gitu ya, membuat negara ini dengan utang yang sudah sampai 7.000 triliun gitu ya, yang bunganya sampai ratusan triliun ya, masih ada gerakan ini 3 periode. Nah ini kemaruk namanya, rakus ini namanya, ya seperti itu. Cuma kalau prestasinya bagus dan dia bisa bertanggungjawabkan gitu ya, dia bisa susun indikator keberhasilan janji yang sudah disampaikan dan dia ingin maju lagi, ini bagus gitu. Jadi tergantung perspektifnya dari mana gitu. Nah yang Rohidin apakah kemaruk atau tidak, ya gunakan aja dua alat itu. Apakah dia berhasil ataukah dia tidak berhasil gitu. Dan yang jelas politik itu seperti orang minum miras itu ya, ketika pertama terjun ke politik itu gagap gitu.
Cuma ketika merasakan nikmatnya politik tuh nggak mau tinggal ini politik gitu. Termasuk kekuasaan gitu. Termasuk kekuasaan. Nah ini juga harus kita maklumi kan. Makanya orang sering bicara tentang integritas politisi gitu. Integritas politisi itu dari situ melihatnya gitu. Mampukah dia menjaga kenikmatan politik itu, tidak membuat dia rakus, tidak membuat dia serakah gitu. Nah itu yang diukur oleh integritas para politisi gitu. Termasuk yang sudah jadi pemimpin. Kalau seandainya dia masih rakus gitu ya, dia merasakan nikmatnya itu dan dia segala cara dia lakukan, ya ini bahaya gitu. Dan saya pikir kondisi yang seperti itu sekarang dominan. Dan jarang sekali ya, terutama di tingkat lokal gitu ya, tingkat lokal di Bengkulu ini. Saya nggak tahu apakah di mana letak kesalahannya. Jarang sekali orang itu berani vulgar, lugas berbicara mengevaluasi kerja-kerja para politisi. Jarang gitu. Ya memang tetap kita perlu memperhitungkan ketika ingin berbicara lugas dan vulgar, karena kita ini ada negara ini pasang barrier, pasang jebakan, pasang kendala dengan undang-undang ITE ini. Kita juga harus hati-hati dengan situ. Cuma bukan berarti kita nggak boleh lugas, vulgar gitu ya. Dan satu kesalahan dari ketika kita bermain-main dengan politisi ini, susah membedakan mana yang rivalitas politik, mana yang rivalitas pribadi. Gara-gara rivalitas politik, silaturahmi pribadi terputus, bahkan saling jebak, saling hancur, saling ini. Nah ini yang selama ini semakin hari semakin membuat rusak. Ketika kita bicara figur, ini nambah parah lagi. Wah ini kelompok ini grup ini, jangan berteman, jangan bersilaturahmi, malu minta tolong, malu menolong atau segan menolong. Nah ini kedewasaan ini yang seperti apa ya? Ketika kita bicara ini, seakan-akan ini jadi bahasa klise. Udahlah itu cuma ada di dunia mimpi. Ya enggak lah. Apakah itu bakal terwujud atau tidak itu urusannya lain. Yang penting kita suarakan dulu gitu. Jadi dibedakan gitu ya. Dan saya terus terang ya cuma memang di tempat-tempat yang tidak publik ya, sama saudara saya ini ya, Gus Dur ini kencang-kencangan gitu ya, saling tunjuk, saling ini, cuma ya berdua gitu ya, berdua. Dan apakah membuat saya harus ikut dengan pola permainan politik dia dan dia ikut pola permainan politik? Enggak gitu. Cuma silaturahmi tapi ini, nah kedewasaan seperti ini yang selama ini makin hari makin kurang. Nah kita kan sekarang berempat nih, dan enggak kakak nunjuk ya berani lah gitu kan, seperti dia juga berani kan, cuma bahasa menunjuk. Jadi body language itu ya, body language itu di publik dan di pribadi itu harus dibedakan. Kita berbicara dengan istri orang dan bicara dengan istri sendiri tentu berbeda. Ya. Itu bukan berarti kita orang yang berdua, orang yang ambigu, enggak gitu ya. Tapi bagaimana kita menempatkan bahwa kursi itu pasangannya ya meja gitu. Jangan sampai kursi itu dipasangkan dengan apa gitu, helm gitu kan nggak matching gitu. Itulah kurang lebih. Jadi sebentar, kalau bicara masalah tadi pribadi politik tadi kan, kayaknya beliau ini kita nubatkan sebagai Bapak Silaturahmi Bengkulu. Betul, saya sepakat. Karena satu-satunya tokoh yang sampai hari ini masih bisa atas kiri kanan bawah itu ya beliau ini. Ini julukan dari Bengkulu, Bapak Silaturahmi Bengkulu. Bapak Silaturahmi. Soalnya benar itu Ombo. Wah ini gelar baru beliau ini. Iya. Dan itu Kan ciri kita khas beda warna kemarin kan, beda warna. Ya saya terus terang aja, beda warna waktu pilgub. Tapi silaturahmi tetap. Yang itu yang penting sekarang ini perlu dibangun gitu. Dan itu langka gitu, zaman sekarang ini langka. Kebetulan dia pakai panggilan di Bengkulu ini Gus Dur gitu. Gus Dur dulu juga seperti itu. Ya. Jadi dan musuh politik ini penting ini. Dibanding bicara figur, saya pikir ini jauh lebih penting ya. Dan figur-figur juga jangan saling pancing lempar api, masanya beribur bertengkar, kemudian dia lepas tangan menikmatinya di belakang layar ya, jangan juga seperti itu nggak sehat juga. Nah jadi Kang Yul, Bapak Silaturahmi Bengkulu, tadi jelas dari Mas Priyatno tadi kan bahwa sudahlah nggak usah basa-basi. Golkar itu calonnya yang kuat ya Rohidin. Kalau nggak Rohidin nyalon lagi nanti repot gitu. Nah, cuman persoalannya Enggak juga bos.
Itu saya menerjemahkan apa yang disampaikan beliau tadi kan. Kalau bahasa basi Om Jul silahkan kan. Nah, apa namanya itu? Ya. Cuman kan ada kalimat kata-kata kemarin tadi kan. Nah, persoalannya apa mampu Pak Rohidin ini menjual isu keberhasilan dia sehingga dia diminati lagi untuk pilkada selanjutnya. Karena kalau kita melihat di masa beliau yang kedua ini itu dihantam Covid, pandemi. Itu kan hampir semua daerah, sehingga program-program itu hampir mayoritas tidak terrealisasi dengan baik. Dan ini berimbas pada populariti politisinya gitu. Padahal ini faktor kecelakaan alam, bencana alam. Nah ini saya pikir butuh meyakinkan ini. Karena anggaran semuanya hampir tersedot Covid, pembangunan mandek, sehingga ya hampir bisa kita katakan program yang sangat menonjol itu tidak ada salah kan, tapi nggak menggigit dan saya pikir tidak layak jual ketika itu mau dibawa lagi di isu 2024 nanti. Monggo. Jadi jualan apa lagi kira-kira? Pertama saya tertarik dengan Bang Seno. Saya panggil beliau nih Bang Seno. Bang Seno itu senior Adno. Iya, senior Adno. Bukan Seno yang lain ya. Jadi alumni beliau ini pernah jadi ini kan Panglima Lis Merah. Jadi kalau punya jabatan punya ada Lis Merah kan. Kalau sekarang sama-sama Lis Hitam. Nah, kenal sudah Pensiun. FPP. Pensiun belum? Nah, pertama sama nanti soal Jokowi bos. Karena Golkar ini termasuk partai yang mengusung Jokowi. Jadi Jokowi ini akan dibicarakan setelah beliau tidak menjadi presiden. Sama dengan Pak Harto dulu, kita mencoba kemudian menyatukan, kemudian ada Habibie, ada Gus Dur, Mega dan seterusnya. Nah, lagu kehilangan Roma nanti akan muncul ketika Jokowi telah tiada, tidak menjadi presiden. Jadi apa dilakukan Jokowi hari ini benar bos. Ketika kita dari Bengkulu ke Lampung, selama ini maaf rel kereta api ada di Sumatera, tapi gerbong-gerbong yang bagus tidak ada di Sumatera. Tapi hari ini dengan Jokowi memeratakan semua pembangunan yang luar biasa di Sumatera. Nah, kebetulan ini daerah saya. Saya itu Nusa Tenggara Timur bos. Nusa Tenggara Timur itu daerah yang paling luar biasa miskin zaman dulu. Bahkan orang mau sekolah itu harus tipu umur, menunggu saking miskinnya. Ini contoh ini kita berbanding wilayah. Ya. Umur kelahiran bisa dia kelahiran 70. Karena harus menunggu sekolah itu harus 20 orang, 30 orang harus sekolah. Jadi harus bikin umur lahir tahun 71, 72, 73 sampai 74. Nah, ketika hari ini Jokowi itu sampai 19 kali pergi ke sana. Kemudian mengunjungi, kemudian di Bengkulu. Alhamdulillah kita sudah ada tol. Persoalan itu adalah perjuangan kemudian daripada Jokowi, kemudian usulan dari gubernur-gubernur sebelumnya, gubernur yang ada di Sumatera ini. Ya, kita harus akui bahwa ini perjuangan dari Pak Ridwan Mukti dulu, dilanjut Pak Rohidin. Jadi kita ini yang menjadi masalah kita ini Bang Seno, kita tidak pernah mengakui pemimpin-pemimpin sebelumnya. Ini menjadi catatan juga. Yang membuat kita ini silaturahim kita terputus itu ego kekuasaan. Itu berlanjut terus, dendam. Ketika dulu saya ini kan dari gubernur dari zaman Pak Haji Salman, Hasan Zain, Agus Rin, Mutiha, Ridwan Mukti sampai dengan hari ini sama saya di masa ini menjadi catatan juga tidak. Contoh gini, ketika kekuasaannya Agus Rin, orang-orangnya Hasan Zain dulu dihabisi. Kemudian begitu pun selanjutnya Mutiha, begitu pun Rohidin, Ridwan Mukti, itu salah. Jadi kita jangan melihat hari ini karena dia pejuang kemarin, kemudian ini dia lawan politik, nggak boleh. Politik sudah selesai. Maka khususnya di Pak Rohidin hari ini, coba lihat orang yang jelas-jelas caci maki Pak Rohidin dan termasuk saya waktu itu waktu saat beliau pencalonan caci maki. Tapi ketika selesai kita harus ini kita yang menjadi nyambung sebagai kata sekretari tadi, kita harus lupakan pilkada itu. Kita bagaimana membangun Bengkulu bersama. Kita harus silakan ini orangnya Husrin, orang Imron, orang Helmi,
tapi bagaimana ini orang semua orang yang bagaimana sama-sama membangun. Ini harus kita jadi catatan kita, Bos. Iya. Siap. Jadi sehingga timbul muncul kita ini menjadi ini yang bahaya itu kan. Oh ini begitu datang saudara itu orangnya ready. Ya. Zul kagak jodoh tuh ready. Hati-hati ngomong tuh. Pergi nih, hati-hati. Ini orang Helmi. Ini orang Gusri. Enggak selesai kita seperti itu. Begitu pilkada selesai, begitu menang, kita berjabat tangan. Dendam jangan. Ingat ya. Nah, dari pembahasan panjang lebar tadi, Betul. baru 2 figur ini yang masih diomongin aja. Rohidin, Helmi. Ya, Enggak ada yang lain apa? Artinya enggak, itu kan cerita-cerita, bukan soal. Iya. Saya tetap pada konsisten yang banyak figur. Dan saya sampai ini sering ngobrol dengan Pak Rohidin, sering ngobrol sama-sama dengan banyak orang, dengan berdua. Beliau sampaikan kepada siapapun bahwa beliau tetap konsen membangun Provinsi Bengkulu, memberikan putra-putra terbaik untuk membangun Provinsi Bengkulu ini. Terlalu banyak figur. Ya, kalau orang berpikir hari ini Pak Gubernur tidak ada nama lagi, banyak nama. Hari kita belum melihat. Di sana ada Sultan Najibudin, di sana taruhlah kalau mungkin Pak Agus ini ada Sultan. Jangan merasa Rohidin sudah kuat sekali di sana. Kalau memang untuk ini membangun Provinsi Bengkulu yang punya niat, saya yakin ya hanya kebetulan Allah berpihak kepada Pak Rohidin. Ya, pada kami kemarin cuma ya kecil-kecilan lah. Yang kita lama orang hebat. Contoh Pak adik saya Helmi Hasan, sampai tidak kenal Helmi Hasan. Adiknya Zulkifli Hasan. Di sana ada Agus Rina Najibudin, yang adiknya adalah pimpinan DPD. Tapi kita tidak melihat itu, kebetulan masyarakat percaya pada Pak Rohidin. Jadi sudahlah, soal pilkada hari ini kita tutup. Kita melihat membangun soal figur-figur. Adiknya bawa jangan pagi-pagi saya. Yang jelas Pak Rohidin memberikan kesempatan kepada tokoh-tokoh dan figur-figur terbaik di Provinsi Bengkulu. Tolong pancing. Mas Priharno. Iya. Ini pilkada lalu Pak Rohidin Rosyosani dapat suara 418.000 sekian. Pak Helmi dapat 328.000 sekian. Ya. Jadi wajar kan dua ini hanya muncul calon ke depan kan? Nah, ada kendala. Pak Muslihan meninggal dunia sebelum pemilihan. Ya. Kita berasumsi lah, seandainya mereka maju lagi, ini tidak melihat wakilnya. Ya. Siapa mau wakilnya? Artinya naik persentase suara ini kayaknya berpotensi yang menyalip Rohidin. Atau bagaimana kira-kira kajiannya, Mas? Ya, yang jelas gini, politik itu dramaturgi. Ya. Politik itu. Jadi dramaturgi itu ada panggung depan, ada panggung belakang. Nah, yang diketahui publik itu kan panggung depan. Nah, inilah yang jadi bahan konsumsi publik itu. Ya. Yang panggung belakang ini nggak mau dibongkar orang, nggak mau dibongkar. Dan kita harus berani bongkar ini. Gitu. Ya, makanya tadi saya bilang di Golkar itu cuma itu gitu. Karena panggung belakang yang main ngatur permainan ini, ya, panggung belakangnya ini adalah orang-orang yang memang mengarah ke situ. Dalam. Seluruhnya sudah disusun loh, struktur politiknya, struktur organisasi Partai Golkar, kabupaten, kota, termasuk jaringan Jakarta sudah disusun. Nggak mungkin dia jadi ketua Golkar, dia posisikan orang untuk memimpin di kabupaten, kota gitu ya, orang-orang yang diprediksi bakal menghancurkan dia, kan nggak mungkin gitu. Nah di sini yang apa ya, yang jarang orang baca gitu, cara membaca politik gitu. Apalagi ketika orang coba bermain di G-nya gitu ya, itu bantuan sosial masuk gitu. Ya, diberi bantuan, diberi segala macam, sehingga pertanyaan-pertanyaan apakah orang ini betul baik atau tidak itu tertutupi gitu. Nah, sebagian kecil masyarakat kalaupun tidak mampu sampai sebagian besar bisa menggunakan FOG ini gitu ya. Dia bisa baca yang mana fakta, yang mana opini, yang mana masih pertanyaan gitu, masih guess, masih misteri gitu. Nah, kalau kita bisa, masyarakat sebagian besar bisa membaca ini, maka bisa jadi kemungkinannya tidak hanya dua nama ini yang muncul terus ke publik gitu. Tidak hanya itu gitu. Kenapa? Di setiap kepala daerah itu, baik provinsi maupun kabupaten, itu ada instansi namanya Kominfo gitu. Di Kominfo itu anggarannya bermiliar rupiah gitu. Bermiliar rupiah, dan itu juga melibatkan kawan-kawan media. Disitulah ajang untuk menutup gas itu gitu.
Sehingga terlupakanlah bahwa apakah orang ini memang bagus atau tidak, itu terlupakan. Kemudian terkait dengan terpilih persentase suara tadi sampai 513.000 ya. Bisa nggak kita telisik 513.000 tadi ya? Kurang lebih seperti itu ya. 400-an, kalau ini 300-an. 400-an. Rohiden 418.000. Helmi 328.000. Ya, yang 400 sekian ribu itu dari sekian itu berapa persen yang memilih Rohiden karena rasionalitas? Karena alasan memang orangnya memang cocok karena dia punya gini. Berapa persen yang karena iming-iming uang? Berapa persen yang cuma kena iming-iming karena dia family saya, dia keluarga saya dan segala macamnya. Kalau kita mampu membaca ini, jangan-jangan yang memilih secara rasional itu paling besar 5%. Artinya dari 100% jumlah mata pilih di Bengkulu ini, gubernur sekarang itu hanya punya legitimasi 5%. Yang lainnya itu semu. Ini yang akibatnya membuat orang lain itu susah untuk muncul gitu. Karena sudah tahu sekian persen ini didapat suara karena iming-iming uang, iming-iming janji janji berbentuk materi dan segala macam yang orang sering sebut dengan money politik itu gitu. Sehingga calon lain itu nggak berani maju gitu. Calon lain nggak berani maju. Ya kenapa Gus Dur nggak maju gitu? Dia bapak silaturahmi yang seharusnya punya kemampuan merekat berbagai perbedaan ini. Dan juga kenapa saya nggak maju? Kalau sahabat saya ini, saudara saya ini, setiap gubernur dia menjadi orang dekat, saya alhamdulillah kebalikannya itu. Setiap gubernur saya selalu yang yang mengkritisi, nggak bermusuhan, mengkritisi. Dan kami tetap bersahabat. Dan kepada gubernur-gubernur ada ya beberapa gubernur yang memang sampai dalam cara dia merespon ini ya. Cuman kalau seperti sampai yang sekarang gitu yang kemarin, ya nggak putus silaturahmi, nggak putus itu. Itu salah satu kelebihan si gubernur yang sekarang. Dan itu saya nggak aja ngomong di sini gitu ya. Saya juga ngomong di depan publik tentang salah satu kelebihan dari Rohiden Mersa itu ya. Komunikasi. Ya, dia mampu membuka dirinya itu ya. Memaafkan lawan. Untuk untuk dikritik gitu. Untuk dikritik dan dia tidak memutuskan silaturahmi. Itu kelebihan itu ya. Ya jangan tanya kekurangannya gitu ya. Kita di belakang aja itu tanya kekurangannya itu. Saya bisa juga. Kak No, mentang-mentang lagi ngobrolnya sama Bang Kakak Joto. Iya. Ya. Ngomongnya Rohiden terus. Enggak, saya duluan. Emang Helmi tadi? Saya duluan dekat sama kalau dengan Helmi lebih duluan Helmi ya. Dibanding dengan sahabat saya lebih duluan dekat dengan Rohiden dibandingkan dengan Gus Dur gitu. Nah, tadi pandangan Abang tentang Rohiden yang Abang sampaikan tadi, beliau itu walaupun udah bertarung dianggap musuh tapi tetap jadi teman ini. Nah, sebaliknya gimana? Sebaliknya yang mana ya? Yang satu lagi. Yang Kan tadi kan kita bilang yang negatifnya. yang keluar nama ini kan Rohiden Helmi. Tadi ngomongin Rohiden terus. Bagi Abang? Ingat ya. Itu Helmi. adik-adik yang sama aktivis sama Abang gitu. Ya. Helmi Hasan Tolong dipuji dulu. Yang kira-kira agak-agak kalau Rohiden jelas. yang jelas kanan kiri. jarak umur saya dengan Helmi itu sekitar 7 tahunan. Oke. Ya, dia masih aktif di komisariat, saya sudah tinggalkan pengurus cabang HMI. Gitu kan? Dan training-training di HMI itu saya salah satu pemateri yang rutin ya, dulu-dulunya gitu. Saya ngeri-ngeri ini untuk mengangkatnya gitu. Nggak, tapi Bang Pada Helmi saat junior Abang kan? Hah? Bang Helmi Junior. ya. Ya, Junior. ya bukan hanya Helmi, Dedi juga gitu. Dedi juga ini ya. Bahkan saya dengan Dedi dulu satu organisasi selain di HMI gitu. Pandangan Abang tentang Helmi. Tadi Abang mandangin soal Rohiden. Oke. Nah, pandangan Abang tentang Helmi. Yang positifnya dulu. Oke. Yang positifnya dulu gitu ya. Yang positifnya satu kelebihan yang saya lihat cukup luar biasa adalah ketika dia menggerakkan yang namanya 1000 Jalan Mulus sama kegiatan yang sekarang ini.
yang mulai dari kematian sampai dari lahir sampai mati itu diurus semua oleh daerah ini. Nikah. Iya. Masalah nikah. Dari lahir, lahir, sakit, nikah, mati. Ya. Ada itu sebelumnya lagi tuh. Janda ya sih. itu semua diurus gitu. Janda diurus juga. Termasuk janda itu semua diurus. Itu saya pikir ini bagus ini. Ini bagus yang bagusnya. Tapi ada yang negatifnya. Pada saat Innova berhadiah dulu, sholat jamaah berhadiah, saya pernah jalan-jalan lah ya ke kawan-kawan di pesisir gitu ya. Apa suara yang disampaikan oleh masyarakat itu? Mudah-mudahan nggak terkena undang-undang ITE ini saya ngomongkan. Ya, tapi ini perlu disampaikan, mudah-mudahan ini sebagai bahan kritik gitu ya, bahan kritik dan bahan evaluasi karena dia adik saya gitu. Karena adik saya, junior saya gitu kan. Ada yang namanya tuhi dulu. Jadi Helmi Hasan itu pernah disebut oleh sebagian masyarakat dengan tuhi. Apa itu tuhi? Tampang Ustadz hati ibu. Itu pernah saya dengar gitu. Itu pernah saya dengar. Itu pada saat sedang gerakan sholat berjamaah dulu yang berhadiah Innova dan segala macamnya itu kan. Dan itu pandangan yang seperti itu ya, pandangan yang seperti itu tuh, itu bagi saya bahwa masyarakat tuh mampu mengkritisi bahwa politik identitas yang menggunakan identitas berbau agama ini tidak sehat. Saya hanya ingin mengatakan itu gitu, walaupun politik identitas itu tidak bisa dipungkiri gitu. Untuk tataran taktis harus dilakukan kalau mau menang gitu. Nggak ada itu masyarakat Indonesia yang terkenal dengan patronasenya ya, patrilinealnya gitu ya. Ada apa ya, hubungan antara patron dan klien itu yang cukup tinggi. Nggak mungkin menang dalam bermain politik tanpa menggunakan politik identitas. Cuma kalau ketika identitas yang digunakan adalah identitas agama, ini bahaya gitu. Dan itu yang suara dari masyarakat itu bagi saya cara masyarakat mengkritisi Helmi pada saat itu. Dan Helmi berjalan terus gitu. Kemenangan dia di periode kedua saya pikir ini karena program 1000 jalan mulus gitu. 1000 jalan mulus. Dan itu masyarakat merasa sangat terbantu gitu ya. Dan itu artinya apa gitu? Artinya apa? Masyarakat sendiri pun untuk calon pemimpinnya dia standarnya rendah juga gitu. Cuma sebatas infrastruktur yang itu kewajiban daerah memang harus membuatnya, dia sudah dianggap berjasa gitu. Nah, artinya dibandingkan kita mencari kelemahan dan kelebihan calon pemimpin, ini yang saya bilang di awal tadi, bagaimana kita cara baca, ada lebih baiknya adalah bagaimana meningkatkan standar masyarakat ini ketika memilih calon pemimpin. Ya, kalau saat ini standarnya ya 100-200 ribu dapat jalan, dapat bantuan, dapat bansos dan segala macamnya gitu. Harus ditingkatkan gitu. Ini kewajiban kepala daerah. Ya. Memang kewajiban dia ya. Kalau kewajiban itu tidak dilaksanakan harus dikritisi. Kalau itu dilaksanakan nggak mesti dipuji. Kecuali dia melewati batas-batas kewajibannya gitu. Itu baru layak dipuji gitu kan. Oke, tadi aku cut dikit Bang. Abang sudah muji Rohidin, Abang sudah muji Helmi dan mengkritik Helmi. Giliran Abang kritik Rohidin. Ya. Oke. Perlu dikritik juga Perlu, penting. Biar mengingat. Berbicara dengan Rohidin, ya. Berbicara dengan Rohidin itu harus dengan argumen dan data, rasionalitas, logika yang pas itu. Kalau enggak, selesai. Saya pikir dia memang orang cerdas itu. Maka pada satu saat gitu ya. Masih muji soalnya. Enggak. Pada satu saat saya bilang sama Pak Gubernur ya. Pak Gub, itu PLTU di Teluk Sepang itu gimana saya pikir. Ngapain katanya, inilah kamu. Ini investor sangat besar gitu ya kan. Selalu dikritik gini-gini. Enggak, logis saja saya bilang. PLTU itu di Teluk Sepang itu mesinnya itu ya, harus didinginkan dengan menggunakan air tawar. Sementara dia bangun di Teluk Sepang. Antara Teluk Sepang tempat titik PLTU itu berdiri dengan air itu, sungai apa dekat situ tuh ya, sungai dekat yang air tawar itu masih berapa kilo lagi gitu. Maka itu akan memakan biaya yang lebih besar. Saya
bilang seperti itu sama dia. Ini gimana? Ya. Dan ada satu yang saya nggak akan terbuka besar. Saya cerita tentang kegiatan yang harus dilakukan terkait pelaksanaan proyek-proyek daerah. Jangan bilang saya nggak pernah ngomong dalam pada Pak Gubernur gitu ya. Gimana tentang proyek-proyek daerah ini yang sebagian besar proses anu-anu dalam tanda kutipnya, ini nanti di luar forum kita bicarakan. Ini diatur oleh ini loh gitu. Ya. Apa Pak Rodin bilang? Untuk yang itu saya angkat tangan. Dia bilang seperti itu. Artinya apa? Saya masih menilai bahwa ini gubernur nggak berani ngambil resiko besar. Kalau memang ingin melakukan perubahan drastis, lawan ini gitu. Lawan ini. Ternyata gitu ya. Secerdas apapun Rohidin, ini mohon maaf dengan segala hormat saya gitu ya, bahwa dia masih mendominasi di diri dia adalah pikiran-pikiran kayak seorang politisi gitu. Perlu diketahui bahwa kepala daerah ya, baik gubernur maupun bupati, itu dalam tubuhnya itu ada dua yang melekat. Yang satu, tubuh dia itu sebagai gubernur itu adalah gubernur yang dilantik oleh presiden melalui Mendagri. Presiden langsung. Kalau gubernur presiden langsung ya, yang wali kota bupati yang melalui Mendagri ya. Ya, itu satu tubuh dia itu. Gubernur yang nanti. Gubernur yang melantik. Artinya gubernur itu dalam tubuhnya itu ada dua. Satu, dia sebagai orang yang dilantik oleh presiden. Ada satu lagi tubuh dia yang kedua, yaitu dia orang yang berhasil menang karena dipilih melalui pemilu di TPS. Berani nggak dia di posisi tertentu, dia memposisikan dirinya sebagai orang yang mewakili suara yang dari TPS itu, bukan sebagai orang yang dilantik oleh presiden. Saya contohkan kasus terakhir tentang Flaming Lefto gitu, pasir besi yang di Pasar Seluma gitu. Ya. Gubernur bilang bahwa dia bentuk tim dan turun dan ketemulah pelanggaran oleh tim. Dan apa kekuatan gubernur cuman karena Undang-Undang Cipta Kerja menarik semua perizinan ke Jakarta, ya, Undang-Undang Cipta Kerja itu ditarik semua perizinan ke Jakarta sehingga gubernur tidak punya kewenangan lagi. Dia bilang kita membuat surat atas nama gubernur memang gitu ya, untuk meminta tim dari Jakarta itu ya, pihak yang berkompeten ya, untuk turun ke sini memeriksa lagi. Padahal kalau dia memposisikan dirinya sebagai orang yang dipilih melalui TPS, di sini tempat kedaulatan rakyat bermain, dia harus berani bersuara sekeras itu. Ini karena sudah kami ketemu pelanggaran, cabut izinnya, taruhannya ke jabatan saya. Saya pikir kalau dia berani seperti itu, resikonya dia memang akan dapat serangan, tapi rakyat akan kembali memilih dia dengan ramai dan tanpa harus dengan money politik. Nah ini yang saya pikir kejelasan itu yang ternyata di sosok Rohidin itu belum saya pikir belum ya, dia masih sebagai politisi gitu. Kenapa ya, tekanan terhadap gubernur itu ya saya paham lah ya, dia ditekan dari sini, tekan dari sini, tekan dari sini, tekan dari sini gitu. Cuma dengan bermodal bahwa saya punya berapa tadi, 418.000, kalau memang itu orang yang milih dia harus berani seperti itu. Ketika dia diserang oleh pihak-pihak tertentu, seharusnya orang ini adalah yang membela dia. Ternyata kan enggak. Maka inilah disebut dengan demokrasi absurd itu, demokrasi semu. Bahwa suara dia menang, mau Rohidin kek, mau Helmi kek, mau siapa kek yang jadi bupati, jadi apa, itu suaranya semu. Enggak ada itu. Kita lihat contoh ya, contoh kasus Habib Rizik ya. Dia bisa hanya menyambut dia, jutaan orang datang membela dia gitu. Ada pemimpin yang dipilih secara resmi melalui demokrasi ini yang punya loyalitas pada pemimpinnya seperti itu? Enggak. Ada sih yang loyalitas terakhir ini ya beradae gitu, karena loyalitas pada pemimpin hanya nembak gitu ya. Ini sableng saya pikir gini ya. Yang kayak gitu ya, yang selama ini mungkin suara-suara ini tidak kencang terdengar. Makanya tadi saya bilang ya agak kurang sopan kita bicara sekarang figur gitu. Kalaupun ingin bicara figur, kita susun dulu yang mana figur yang tepat.
Kita coba robah cara berpikir bagaimana cara mencari figur. Saya tawarkan gini. Figur yang dipilih adalah bukan figur yang mampu menunjukkan potensinya dan dia akan melakukan apa. Tapi dibalik. Figur yang akan dipilih adalah figur yang mampu mengidentifikasi kenapa daerah ini masih mundur gitu. Dan dia bisa menjabarkan secara rinci apa yang membuat mundur dan siapa yang melakukannya sampai orang yang disebutkan. Dengan kondisi yang seperti ini, kenapa ini mundur, kenapa ini mundur, kenapa ini mundur, kenapa ini mundur. Dengan kondisi ini dia tahu sistem cara orang merusak daerah, para korupnya yang rakus dengan kait alam dan segala macamnya ini. Dia mampu juga mencari orang-orang yang mampu nantinya menyelesaikan itu. Inilah figur yang kita nggak berhasil. Kenyataannya enggak. Ya normal-normal aja. Semua berjalan secara prosedural, menang, terpilih, kampanye gitu ya. Gitu aja terus. Daerah ini nggak ada perubahan yang signifikan gitu. Ketika hak-hak sekarang kan jerit ini. Gubernur jerit, bupati menjerit, wali kota jerit. Kenapa? Seluruh perizinan ditarik ke Jakarta itu. Kemarin kemana pada saat hak-hak mereka kan dia kata tuh nggak ada yang berani bersuara gitu. Padahal hak mereka loh yang diambil. Nah ini yang perlu dibaca oleh masyarakat. Ada nggak pemimpin yang berani melawan sesuatu yang loyalitasnya bukan diukur dari siapa pemimpinnya, tapi yang diukur adalah apa yang harus dilakukan. Kalau visi misi presiden dengan nawacitanya, bisa nggak saya ini sambut ini tanpa ada juga dari atas itu dimainkan sehingga nawacita sendiri melengseng. Kita punya nggak itu? Dan ternyata masyarakat belum mampu juga bermain dalam taraf baca calon pemimpin yang seperti itu. Akibatnya apa ya? Cuma dua itu yang muncul. Ada di calon-calon figuran ya, saya bilang ya tadi yang disebut Gus Dur namanya, bagi saya itu figuran-figuran aja. Tapi bukan berarti figuran tidak bisa memotong itu ya. Karena politik juga tergantung dari keberuntungan gitu. Ada pos mayor yang kadang-kala membuat orang yang diperhitungkan sangat kuat itu ternyata ini ya. Siapa nyangka gitu ya. Mantan gubernur sebelumnya hanya mimpin berapa bulan gitu, nggak sampai setahun kalau nggak salah ya. Ya, dengan visi misi yang luar biasa, saya teringat kenyataan dia gitu ya. Bahwa Bengkulu ini akan bisa dibangun kalau dia terintegrasi dengan provinsi-provinsi lainnya. Dan itu luar biasa saya pikir ini. Silakan yang bisa mencontoh ini konsep itu, tapi tidak sembarang orang yang bisa melaksanakan ini karena butuh kemampuan gitu. Kalau soal itu sudah dibuka seperti jalur dari Sumat ke mana campur tembus ke enggak yang antar provinsi gitu ya. Dengan Lampung, dengan Jambi dan segala macam terintegrasi sehingga dana yang turun dari Jakarta itu bukan untuk provinsi Bengkulu gitu loh, tapi untuk wilayah ini. Brek gitu. Sudah jalan seperti di Lebong. Nah, maksud saya, yang pemimpin yang seperti itu siapa nyangka gitu, yang punya konsep yang saya pikir terobosan untuk selama ini kepemimpinan di Bengkulu. Apa konsepnya dilakukan dari Ridwan Mukti? Karena Pak Ridwan Mukti kemarin mengundang KPK, karena KPK ini nggak diundang pun dia datang. Iya itu makanya. Itu yang saya sebut dengan pos mayor, gitu kan. Tuh, nah yang seperti inilah gitu. Tapi sebenarnya ada figur lain yang berani dimunculkan. Saya menantang ini apa namanya forum Bengkulu ini dengan sekian media lainnya. Ya saya menantang bisa tidak memunculkan calon alternatif gitu. Tanpa harus terjebak dengan ini orang partai ini, orang partai ini, orang partai ini. Bisa. Kalau saya balikin dulu ke Kak No sama Bang Gus Dur, ada nggak namanya? Ada. Siapa? Banyak. Ya saya sebutkan tadi itu calon-calon alternatif. Dan mereka punya kekuatan Saleh, mantan ketua DPD, sekarang posisi di DPR RI. Figur perempuan ada Dewi Kuryati. Kita harus berani sebut itu. Ada Riri, jangan berpatok pada sosok Rohidi. Dan ini orang Golkar berani ngomong seperti itu. Jangan kata saya ini wakil ketua Golkar, orang dekat Rohidi adalah segala-galanya, nggak bisa. Kita harus memikirkan bahwa ada figur-figur lain berani menantang sosok Rohidi Masa untuk mencalonkan diri pada gubernur 2024. Itu paling penting. Maka kita memancintai semua tokoh-tokoh yang punya khas itu maju, mau melalui independen atau melalui jalur partai itu bos. Nanti abis ini saya ada tantangan untuk Kak No sama Bang Gus Dur. Tapi Om dulu deh, apa kira-kira? Nah, kalau yang sifatnya untuk edukasi masyarakat, oke. Ya, bahwa figur-figur harus seperti ini.
ya, idealitasnya, tapi ideal tidak dipilih. Kan ini tadi baru akhirnya koneksinya disampaikan Mas Prihatno tadi kan. Ini Yang ideal tak terpilih ya. Tidak pajak terpilih. Karena faktor-faktor yang gak usah kasar basa-basi lah gitu. Kurang uang, kurang kawan. Ini contoh, Itu fakta ya. Ya, ini fakta. Contoh kalau jauh-jauh yang bersebut. Yang kecil, saya alumni Lemhanas. Popularitas elit insya Allah sampai nggak kena minimal tahu nama saya. Kenapa saya tidak dipilih? Karena saya cuma tahu komunikasi, tidak ada intervensi. Coba saya ada duit sekian miliar atau ratus juta, saya beli suara-suara itu, pasti saya duduk. Nah, walaupun dengan basis apapun hari ini latar belakang orang sekolah kurang, mungkin paket C bisa jadi anggota DPR. Kenapa? Karena dia intervensi. Kita ini cuma tahu figur yang dijual, modal. Modal ini, nah, kalau kita intervensi, insya Allah sampai yakin saya duduk. Ya, karena saya tidak melakukan intervensi, saya tidak duduk. Belum. Hah? Belum. Belum, ya? Iya, nanti ada edukasi di masyarakat. Oh gitu masyarakat. Iya. Itu mudah-mudahan saya yakin dengan ini saudara saya Bang Seno tinggal di Sleman Kampung Melayu. Saya berani maju. Namanya. Ya. Dan Bang Saya Master Sleman. ini, Saya tinggal di Sleman. Zulkarnain Kata Jodoh ini sedang bakal mencalonkan diri di legislatif. Ya, DPR kota, insya Allah. Kota? Ya. Dapil. Sleman Kampung Melayu. Karena saya ada senior saya di sini. Sahabat saya di sana, ada adinda saya bawa, maka saya berani. Dan saya yakin sekali saya duduk. Ya. Yakin duduk? Yakin. Sebelumnya udah pernah? Insya Allah. Ya. Sebelumnya Bang pernah duduk? Belum pernah. Belum pernah? Karena saya tidak melakukan intervensi. Dan sampai hari ini saya yakin dengan adinda bawa dengan adinda Beni yang sering dengan TV ini. Iya. Nanti kita undang. Pasti banyak dialog-dialog yang menarik kita akan sajikan di sini. Nah, Jadi durasi itu ini, betul. Ada orang ngomong saya, sudah Gus Dur, kau di top, tenar, semua orang kenal, giliran kau calon kalah. Aku bilang betul, karena kau pakai duit. Kau nyiram semua pertemuan kau duduk. Ya, jangan untuk apa dibanggakan kalau nyogok dulu itu. Dan bagaimana kita duduk ini hasil karya, hasil kerjasama tim, dan orang yakin yang kita bahwa betul-betul ketika dia berada di legislatif tidak berpikir uang balik. Sekarang hari ini ya jujur ya saya ini kalau seandainya Soeharto itu tidak jatuh, mungkin dipastikan saya periode DPR RI saya. Kalau Soeharto itu 97 2002 ada 2002 sampai sekarang mungkin apa periode. Nah, dipastikan dari Golkar zaman itu. Ya, karena kita dulu Lemhanas dipersiapkan. Nah, kalau sehari ini Pak Iskandar Ramis dipanggil Allah SWT, mungkin saya ini paling senior. Ya, karena hari ini Lemhanas itu setelah reformasi jadi dulu orang baru Lemhanas. Bupati, gubernur, Baru di Lemhanas kan. Orang dulu pejabat hari ini dulu baru dia PIM 3, PIM 2, PIM 1. Kalau dulu ke sekolah dulu. Jadi kualitas itu betul-betul diutamakan baru duduk. Ya, kalau sekarang ini maaf ngomong aja karena kita sama-sama politisi ya. Yang terjadi itu bagaimana mengembalikan duit saya. Nah, bagaimana mengembalikan apa yang kos saya yang keluar. Nah, kalau kita hal seperti itu yang terjadi, ya mungkin teman-teman wartawan media lebih paham soal itu kan. Ya, karena bergelut di utara itu. Nah, maka hari ini kita bersyukur dengan pertemuan sore ini dihadiri oleh adik-adik yang top ini dengan ini jarang sekali dia muncul. Ya. Dan nanti akan sering kita undang. Oh, undang. Karena kita ini berkelanjutan. Iya, Dan kayaknya bicaranya seperti Rocky Gerung. adanya. Ya, saya ini saya punya beban. Salah satu yang membuat saya tidak mau bermusuhan. Saya kalaupun ada terdengar orang itu nggak senang dengan saya, besok pagi saya datang. Apa karena saya tidak mau bermusuhan. Saya mencari musuh itu satu sudah lebih. Kawan 1000 masih kurang. Khawatir apa? Ketika saya meninggal besok biar banyak yang kata saya ke. Iya. Itu yang paling terpenting. Di dunia semua nih. Jadi saya betul-betul apa yang disampaikan oleh Adinda Helmi bahwa dunia ini sementara, ini panggung semua. Suatu hari kita akan kembali. Kita tidak tahu. Kita pulang dari sini kita dipanggil Allah SWT. Maka jangan sesekali. Dan saya selalu setiap jabat tangan dari orang, saya selalu minta maaf. Ya, mohon maaf lahir batin kalau ada kesalahan kehilapan. Kita takut. Nah, dan sering-sering berselawat. Ya. Dosa. Satu yang saya pikir Iya betul. kalau ke depan
Gus Dur ini caleg lagi, saya pikir tetaplah laksanakan seperti yang kemarin. Oh, iya, betul. Walaupun tetap tidak jadi, Iya. nggak apa-apa gitu. Iya. Karena dampak ini akan menjadi dampak yang besar gitu. Bahwa ada orang tetap konsisten mencoba menjual karakter diri dia tidak dengan rupiah. Walaupun nggak jadi, nggak apa-apa. Gitu. Iya, nggak ada masalah. Nggak masalah. Ini penting saya Dan pikir. Minimal mewakili caleg kalah yang ideal. Iya. Iya. Dan ini ya Dinda Benito, saya bangga dengan diri saya, Pak. Yang saya bangga Pak, hari ini ketika ada banyak pejabat yang datang di suatu pesta, ketika saya hadir, MC itu manggil saya kata sambutan mewakili ahli rumah, Ahli rumah, ya. atau mewakili tetamu, minimal panggil saya nyanyi. Artinya orang tidak melihat jabatan orang. Tapi Padahal bukan pejabat, ya. Iya. Iya, bukan pejabat. Kita orang pensiunan, Bos. Iya. Ya. Jadi itu yang terpenting. Kita tidak perlu punya jabatan. Kita orang biasa-biasa, duduk di tempat biasa, tapi sering melakukan hal yang luar biasa. Ya. Oke. Seru ya. Ya. Sore ini dari forum ini, malam ini, ya, dua narasumber kita sudah dapat julukan baru. Dari Om Bowo tadi bilang, Ya. Bang Gus Dur, Bapak silaturahminya Bengkulu. Amin. Terima kasih. Kak No, Bang Seno. KW satunya Rocky Gerung Bengkulu. Ya. Oh itu di Berani ladas, Ya. berani ladas Kak. Ya. Ya, insya Allah. Insya Allah. Nanti sering kita undang beliau-beliau ini untuk dialog di forum Bengkulu. Terakhir saya ada challenge. Ini agak seru nih, karena kita ngomongin figur tadi. Challenge-nya ketika saya sebutkan nama, misal contoh Mas Bowo ke Bang Gus Dur nih, Ya. oh ganteng. Ya. Saya tanya sama salah satu figur ke Kak No, Teddy Cho itu, saya sebut namanya, Kak No jawab apa dia. Ya. Oke. Boleh satu kata, maksimal satu kalimat, Ya, siap. nggak panjang. Boleh. Saya ke Kak No dulu. Ah, Ya. Rohidin, sahabat. sahabat. Bang Gus Dur, Helmi Hasan. Tukang hilang. Apa? Tukang hilang. Tukang hilang. Maaf ya Bang Helmi, cuma main-main. Kak No, Ah, Ross Jonsa. manusia tanpa HP. Manusia. Nggak punya HP. Nggak punya HP. Iya. Itu memang banyak yang ngomong gitu. Ya. Iya. Manusia tanpa HP. Kalau saya yang ditanya Raja Sawer. Oh iya, lanjut. Bang, Siapa lagi? Bang Ken. Bangke. Dalam mengece, dalam merasa. Iya. Oke. Kak Junaidi Hamzah. Wah, ini kawan lama ini. Ayo. Kawan lama. Kawan lama. Kawan lama. Iya. Kunci. Ya. Oke, Bang Gus Dur, David Suwardi. David Suwardi. Nekat, manusia nekat. Manusia nekat. Manusia nekat. Lanjut Kak. Ah, Sumardi. saya nggak kenal dekat. Enggak kenal dekat, Nggak kenal dekat. tapi kenal. Saya tahu dia, dia nggak tahu saya. Oh. Harus banyak silaturahmi ini, Pak Sumardi. Bang Soeharto. Soeharto. Kansas. Apa itu? Kami anak negara suka dengan Soeharto. Siapa di suatu negara yang akan kacau? Wah. Maksud saya Soeharto yang sini. Iya. Itu juga. Soeharto. Pak Triana sosialnya. Figur perempuan familiar. Perempuan familiar. Iya, iya. Bang Dewi Koryati. Saya tidak kenal. Tidak kenal. Jadi berarti tidak kenal ya? Kak M Saleh. Saya nggak kenal. Nggak kenal. Senior di Fakultas Ekonomi. Oh senior. Iya, inilah itu aja. Oh, dia. Bang Gus Dur, Iya. Sultan. 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 Sultan Najamuddin. Sultan Oh, Najamuddin. Sultan Mujib. Pak Sultan Najamuddin. Enak. Orangnya enak. 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 Agus Rin M Najamuddin. Golden Boy. Ini apa Gus Rin nih?
licik. Tanda kutip bukan? Enggak. Enggak, aduh. Bang, Ya. Rio Capella. Rekopela. Tupai yang jatuh melompat kembali. Tupai jatuh, Melompat kembali. melompat kembali. Luar biasa ini. Dan Luar biasa. Oke, Kak Erna Sari Dewi. enggak kenal. Enggak kenal? Waduh, banyak figur sini belum dikenal sini. Hah? Bang Zul, kalau Erna gimana? Dulu sama-sama kami di pelaku usaha di Batubara di Pulau Bayi. Oh, baik. Sosok dia bagi abang apa? Energi. Energi. Erna Sari Dewi, energi. Kak, Hijazi. Ya bupati saya dulu di Jalebong. Betul. Ya. Orangnya menurut Ya saya nggak pernah ngobrol sama dia, jadi nggak tahu gitu kan. Nggak pernah ngobrol. Oke. Bang, Ferry Ramli. Raja Sabe, Raja Royal. Raja Royal, siapa? Royal. Royal, ya? Royal. Ya, Oke. Royal. Kalau sama Ferry Lamdi saya ada orang yang mau belajar. Ya. Mau belajar. Iya, sama siapapun. Ya, betul. Artinya termasuk figur 2024 yang kuat gitu. Bisa. Kalau kuat belum tahu ya. Kita baca petanya dulu gitu. Salah satu figur itu Pak Ferry Ramli. Ya. Ferry Ramli. Dan Bang ini Bang Ang Supratman. Ini saya baru mau nanya. Bukan. Iya. Iya. Abang, Pak Pratman, Pemimpin masa depan. pemimpin masa depan. Pengayom. Yang jelas pengayom beliau. Terakhir, Pak. Asal jangan tanya Coki Manurung ya. Oh iya iya. Ya. Ya. Kak Ya. Dedi Wahyudi. Satu grup DLK Pera. Bagi kakak Dedi Wahyudi, Satu grup DLK Pera. satu grup itu aja. Ya. Pahamilah itu. Saya kasih bonus deh. Ah. Bang, Dedi Wahyudi. Ya. Dedi Wahyudi. Pemimpin masa depan. Pemimpin masa depan. Oke, itu tadi. Tapi saya belum dapat yang figur lain ya. Nanti lah kita Iya, ada iya. momen ini ya. Coba dibalik ya. Rohidin, Helmi Hasan, sebut Prihatno. Nah, gimana dia kesana kan nggak asing gitu. Dibalik. Nanti kita tanya besok sama mereka. Ketemu Iya, Pak Dede. Zulkarnain Kajana. Karudin, gimana? Oh, kita tanya. Ya. Sosok figur. Itu kan kakak jodoh ditanya itu. Zulkarnain Kajana. Asik gitu. Sekuratif. Oke, terima kasih. Itu, wah, durasi 1 jam ya? Lebih. 1 jam lebih. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Amin, untuk, amin, amin. mengajak kawan-kawan ya berdiskusi soal politik 2024. Mudah-mudahan dari edukasi awal ini, seperti harapan kita bersama tadi ya, teredukasi silaturahmi yang kuat, tidak hanya di kalangan politisi, tapi juga di masyarakat. Ya, ya, ya. Mudah-mudahan semuanya sehat dan Amin. banyak rezeki. Amin. Dan kita doakan abang-abang ini, kakak juga sukses selalu. Amin, amin, Sehat amin. selalu juga. Amin. Ya, Ya jelas kalau ingin rumah elit hubungi Azam. Oh ini perumahan. Oh, iya. Perumahan beliau. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.